Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata kuliah Statistika Pendidikan. Ya, ini adalah pertemuan kedua kita. Setelah kita kontrak kuliah di pertemuan pertama lalu. Saat ini kita akan melihat apa saja gambaran perkuliahan dari Statistika Pendidikan ini untuk satu semester ke depan. Oke, sekarang kita cek. Baik. Ya. Di sini pada mata kuliah ini kita akan membahas tentang pengetahuan dasar statistika, penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram, ukuran pemusatan sebuah data, ukuran lokasi dan dispersi dari sebuah data, ukuran kemiringan dan keruncingan, kurva normal dan penggunaannya, kemudian kurva-kurva lain dan penggunaannya. Selanjutnya kita akan mengkaji tentang pengujian hipotesis serta analisis regresi linear sederhana dan korelasinya. Ini adalah output yang kita harapkan ya. Oke, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Ini adalah rencana pembelajaran semester kita. Di pertemuan pertama ya, yang kemarin kita ada kontrak kuliah ya, pengantar perkuliahan, silabus perkuliahan. Kemudian ya di pertemuan kedua ini kita nanti akan membahas tentang data statistik. Ya, dari mulai pengertian apa itu data ya. Kemudian dan apa seluk-beluk mengenai data gitu ya. Nanti akan kita bahas di sini ya. Jadi kita sebelum mempelajari data lebih lanjut kita mesti paham apa sih itu data dan pembagian-pembagiannya. Kemudian pertemuan ketiga ada nanti kita bahas tentang dasar-dasar analisis ya. Kemudian penyajian data dalam bentuk tabel, penyajian data dalam bentuk diagram. Ada ukuran pemusatan data ya, ukuran lokasi dan dispersi tadi. Sampai ke sini ya. Nanti di pertemuan ke-8 kita akan ada ujian tengah semester UTS. Kemudian kita lanjutkan materi kita kepada ukuran kemiringan dan keruncingan, kurva normal dan kegunaannya, kurva-kurva lainnya juga. Kemudian ya kita ada kuis 3 dan hipotesis statistik, uji normalitas ya, kemudian ada uji homogenitas, uji beda rataan, analisis regresi linear sederhana, dan analisis korelasi. Kemudian di pertemuan ke-16 bulan terakhir kita akan mengadakan UAS, ujian akhir semester. Adapun ketentuannya, ini kita sepakati seperti ini ya minggu lalu ya. Kemudian untuk referensi yang utama kita gunakan ini ya, yang 4 ini, tapi di luar ini juga boleh tentang buku-buku apapun itu mengenai statistika, silahkan digunakan. Tapi dalam konteks ini kita lebih kepada yang 4 ini, terutama yang nomor 1 ya. Nah, ini buku dari Universitas Terbuka. Karena saya berasumsi bukunya mudah dipahami ya, sehingga teman-teman nanti akan terbantu karena teman-teman basicnya juga bukan matematika atau statistik, jadi kita akan bahas buku yang lebih ringan ya, yang lebih mudah dimengerti gitu. Oke, seperti itu untuk RPS 1 semester ini yang materi-materi yang akan kita bahas. Selanjutnya kita lihat profil dari dosen pengampu mata kuliah ini ya. Oke, beliau nama lengkap Betri Wendra. Beliau selain sebagai dosen juga seorang peneliti dan sering melakukan survei ya, bekerjasama dengan lembaga-lembaga BUMN, perusahaan-perusahaan negara ya, dan juga lembaga-lembaga lainnya. Ini profil beliau. Ya, kemudian pendidikan beliau ya, S1 itu di Tadris Matematika IAIN Imam Bonjol Padang ya, tahun 2007 ya. Kemudian S2 beliau melanjutkan di program studi matematika Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Oke. Di samping ini juga ada nih kontak beliau ya.
Ini email, silakan. Ini ada nomor WA atau nomor telepon beliau. Ini alamat, ya, alamat beliau di Jambi. Ya, ada ID Sinta, ada Google Scholar ya. Dan ini skill. Dan ada juga ini daftar mata kuliah atau mata ujian profesi aktuaris yang beliau sudah lulus ya. Ini ada pengalaman mengajar beliau ya, pengalaman pekerjaan ya. Pernah mengajar di Universitas Tanjung Pura Pontianak ya, dosen IAIN Pontianak ya, dan Universitas Terbuka di Pontianak juga. Dan pernah bekerjasama dengan Bank Indonesia dalam survei neraca rumah tangga ya tahun 2016. Dan dari tahun 2017 beliau mengajar di UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Kemudian juga pernah beberapa tahun bekerjasama dengan BKKBN ya, Provinsi Jambi dalam melakukan survei dan pengolahan data. Ini scientific word ya. Ini hubungan dengan penelitian ya ini. Kemudian ini beberapa achievement yang pernah beliau terima ya. Yang terakhir itu beliau dianugerahi sebagai penerima Sorkos ya, peserta Sorkos luar negeri Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini academic writing ya. Itu profil dari dosen pengampu. Kemudian kita lihat di pertemuan kedua ini. Jadi ini pada pertemuan kedua ini kita membahas tentang pengetahuan dasar statistika ya. Oke, ini ada setidaknya 3 definisi dari statistik ya. Jadi ada yang mengatakan statistik itu adalah kumpulan angka-angka mengenai suatu masalah sehingga dapat memberikan gambaran mengenai masalah tersebut. Ya. Jadi kita contohkan ini ya, statistik kecelakaan lalu lintas yang berisi angka-angka mengenai banyak korban kecelakaan lalu lintas menurut jenis korbannya ya. Seperti luka ringan, luka berat, dan meninggal. Jadi dalam sebuah berita gitu ya, nanti diumumkan ada sebuah kecelakaan, misalnya kecelakaan pesawat gitu ya. Jadi kalau kecelakaan pesawat nanti semua meninggal dunia ya. Atau jangan kecelakaan pesawat deh, kecelakaan mobil gitu ya. Nanti di sana bus, misalnya bus dengan penumpang 40 orang gitu ya, meninggal 5 orang. Kemudian ada yang luka berat 20 orang gitu ya. Kemudian yang lainnya luka ringan. Maka data-data seperti itu ya, itu merupakan menurut definisi yang pertama ini ya. Jadi itu disebut dengan statistik menurut pengerti definisi yang pertama. Kemudian definisi yang kedua, statistik itu bisa diartikan suatu ukuran yang dihitung dari sekumpulan data yang merupakan wakil dari data itu. Ya. Jadi di sini kita lihat contohnya ya, rata-rata berat badan dari mahasiswa yang mengikuti kuliah ini adalah 51 kg. Oke. Jadi statistik itu diartikan sebagai suatu ukuran yang dihitung dari sekumpulan data yang merupakan wakil dari data itu. Nah, jadi rata-rata berat badan dari mahasiswa yang mengikuti kuliah ini adalah 51 kg. Nah, jadi ini kan rata-rata, jadi tidak semua mahasiswa yang mengikuti kuliah ini beratnya 51 kilo, tapi ini adalah rata-ratanya. Maka ya cara penampilan data seperti ini, ya, ini adalah merupakan statistik yang menjadi definisi yang kedua ya. Ya seperti itu ya. Atau nanti ada misalnya mediannya gitu ya, atau variansinya dan seterusnya gitu ya. Kemudian definisi yang ketiga ya, statistik itu dikaitkan dengan ilmu pengetahuan atau metode ilmiah ya, yang kemudian disebut dengan statistika gitu ya. Nah, jadi ini berapa penggunaan kata-kata statistik dalam kehidupan sehari-hari kita gitu ya. Jadi yang ketiga inilah yang biasanya digunakan ya, definisi yang secara resmi atau secara apa ya, yang lebih sering digunakan gitu.
Jadi statistik itu merupakan sebuah metode ilmiah yang mempelajari pengumpulan, pengaturan, perhitungan, penggambaran dan penganalisisan data serta penarikan kesimpulan yang valid berdasarkan penganalisisan yang dilakukan dan pembuatan keputusan yang rasional. Nah, jadi definisi yang ketiga inilah yang berhubungan dengan definisi yang terkait ilmiah yang biasa kalau kita gunakan di kampus-kampus ya. Jadi kalau kita bicara statistik itu definisi yang ketiga ini gitu ya, statistik yang ketiga ini. Nah, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita sering juga menjumpai makna atau definisi statistik yang seperti yang nomor 1 dan nomor 2 ini. Oke. Kemudian di sini ada statistika menurut fungsinya. Jadi ini ada pembagian statistika menurut fungsinya. Ya, ada statistika itu adalah statistika deskriptif atau disebut juga dengan statistika deduktif. Nah, yaitu statistika yang hanya menggambarkan dan menganalisis kelompok data yang diberikan tanpa penarikan kesimpulan mengenai kelompok data yang lebih besar. Jadi hasil dari analisis atau kesimpulan kita terhadap data kita itu tidak bisa digeneralisir. Itu kalau tidak bisa digeneralisir maka itu disebut dengan statistika deskriptif atau deduktif. Dia hanya menjelaskan kelompok yang kita teliti saja. Data-data yang kita teliti saja. Dia tidak bisa kita generalisir untuk kelompok yang lebih besar gitu. Misalnya kita meneliti di suatu SMA, katakan SMA 1 Kota Jambi misalnya nanti data-data atau hasil dari penelitian kita itu kita tidak bisa mengatakan atau kesimpulan itu tidak menjadi kesimpulan untuk seluruh Kota Jambi apalagi Provinsi Jambi. Tapi dia hanya untuk SMA 1 Kota Jambi saja. Oke, seperti itu ya. Kemudian ini yang kedua statistika inferensial atau statistik induktif induktif. Nah, ini kebalikan dari yang tadi ya. Jadi statistika inferensial ini itu statistika yang menyangkut kesimpulan yang valid dan biasanya memasukkan unsur peluang dalam penarikan kesimpulan. Nah, jadi pada statistik inferensial ataupun induktif ini kesimpulan yang kita ambil itu bisa kita generalisir. Oke, di sini macam-macam data ya. Di sini ada menurut sifatnya data itu kita bagi dua, ada namanya data kualitatif, data yang berbentuk kategori atau atribut. Contohnya ini harga emas hari ini mengalami kenaikan. Kemudian ada data kuantitatif, data yang berbentuk bilangan. Contohnya luas bangunan hotel luas bangunan hotel itu adalah 5.700 meter persegi ya. Jadi ini contoh yang kuantitatif, yang ini kualitatif. Di mana letak kualitatif di sini kenaikan. Jadi tidak disebutkan kenaiknya berapa gitu ya. Jadi kenaikan itu yang menunjukkan dia kualitatif. Kalau kuantitatif di sini di sini ada angka seperti ini. Nah, yang data kuantitatif itu dibagi dua lagi. Ada namanya data diskrit, ada data kontinu. Data diskrit itu data yang diperoleh dengan cara menghitung atau membilang. Sedangkan data kontinu data yang diperoleh dengan cara mengukur. Yang diskrit contohnya banyak kursi yang ada di ruang ini adalah 75 unit. Oke. Kata 75 unit ini kita peroleh dengan cara kita menghitung 1 2 3 4 5 6 gitu ya. Nah, maka diperoleh 75. Kita ketahui jumlah banyaknya kursi dalam ruangan tersebut adalah 75 unit. Maka ini disebut dengan data diskrit. Sedangkan untuk data kontinu contohnya seperti ini. Panjang benda itu adalah 15 cm. Angka 15 cm ini kita peroleh itu dengan cara mengukur. Jadi kita tidak menghitung 1 2 3 tapi dengan cara mengukur. Bisa saja kita menggunakan jadi kita mengukur dengan menggunakan alat ukur Di sini mungkin misalnya kita menggunakan penggaris Jadi kita dari penggaris itu kita peroleh kalau panjang benda tersebut atau benda yang kita ukur itu adalah 15 cm. Maka
kalimat ini ya, ini disebut dengan data, ini disebut dengan data kontinu ya. Selanjutnya menurut cara memperolehnya, data menurut cara memperolehnya itu juga dibagi dua. Ada namanya data primer, ada data sekunder. Nah, ini sering nanti ketika teman-teman semua melakukan penelitian ya untuk skripsi dan seterusnya ya, maka kita akan sering bertemu dengan seperti ini ya, data primernya apa. Di data penelitian kita itu data apa gitu ya. Kalau data primer, apa data primernya gitu kan. Kalau data sekunder apa gitu. Dan data primer itu apa? Data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi serta diperoleh langsung oleh objeknya. Jadi peneliti itu langsung memperoleh data itu dari A1 ya, dari sumber pertamanya. Nah, jadi itu disebut dengan data primer. Ya, tapi biasanya kan yang mengumpulkan data secara langsung itu kan misalnya kayak BPS ya. Ya, BPS ingin mengetahui jumlah penduduk Indonesia ya, maka BPS mengirimkan petugas-petugasnya untuk mendatangi secara langsung rumah tangga yang ada di Indonesia. Biasanya kan sekali 10 tahun ya ada sensus penduduk. Nah, itu salah satu dari hasil dari sensus itu oleh BPS itu disebut dengan data primer ya. Data yang diperoleh BPS dari sensus itu data primer. Nah, kalau nanti ada orang peneliti atau orang lain gitu ya yang ingin membutuhkan data dari data penduduk Indonesia gitu ya, kemudian dia datang ke BPS, maka si peneliti ini itu data yang diperoleh dari BPS itu merupakan data sekunder ya. Jadi BPS itu menerima langsung dari penduduk, itu disebut dengan data primer. Kemudian ketika ada peneliti lain ya, pihak lain kemudian yang meminta data ke BPS, maka bagi peneliti tersebut data tersebut adalah data sekunder ya. Itu seperti ini ya. Oke. Kemudian ada istilah yang perlu kita ketahui itu data mentah ya. Data mentah itu adalah data yang belum mengalami pengolahan apapun. Jadi datanya betul-betul original, masih belum dibuat dalam bentuk belum diolah gitu ya. Gitu. Biasanya kan ada orang data itu tidak semua dibutuhkan gitu ya. Jadi ada data-data yang kemudian dibuang, maka itu berarti sudah mengalami itu bukan data mentah lagi ya, karena sudah ada yang dibuang atau yang ditambahkan dan seterusnya gitu ya. Oke. Kemudian ada pengumpulan data ya. Jadi cara mengumpulkan data itu ada dua ya, ada namanya sensus, ada namanya sampling. Sensus itu adalah cara pengumpulan data jika setiap anggota populasi diteliti satu persatu. Jadi semua populasi itu diteliti gitu ya, atau kalau wawancara berarti diwawancarai, kalau observasi berarti tidak ada observasi dan seterusnya. Nah, kalau semua populasi itu diteliti, maka itu disebut dengan sensus. Seperti halnya tadi ya, BPS itu melakukan sensus setiap 10 tahun sekali. Kemudian ada sampling ya. Contohnya silakan dibaca sendiri. Kemudian yang kedua sampling. Sampling itu tidak semua orang atau tidak semua anggota atau tidak semua unsur populasi itu diteliti. Jadi hanya sebagian saja. Namun sebagian saja yang diteliti itu, maka nanti ada cara-cara untuk menentukannya, berapa jumlahnya, siapa saja gitu ya. Maka nanti ada cara-caranya, itu disebut dengan teknik sampling. Supaya apa? Supaya anggota, orang atau unsur yang diambil dari populasi itu betul-betul representatif ya. Dia menggambarkan sifat-sifat, karakteristik dari populasi yang dia wakili tersebut ya. Nah, seperti ini contohnya ya. Ini berhubungan dengan contoh yang nomor 1 tadi ya. Silakan teman-teman lihat ya. Jadi nanti diambil kelas 1 sekian orang saja, kelas 2 sekian 20 orang, kelas 3 20 orang. Jadi tidak semua gitu ya. Tidak semua kelas diambil, kemudian masing-masing kelas juga hanya beberapa kelas saja gitu ya. Kemudian ada namanya populasi ya dan sampel ya, ini terkait dengan pembahasan kita sebelum ini ya tentang data ini. Jadi populasi itu keseluruhan anggota dari kelompok yang diteliti. Suatu karakteristik dari populasi dinamakan parameter ya. Jadi nanti populasi ini memiliki parameter-parameter.
Kemudian ada sampel ya. Sampel ini adalah sekumpulan anggota ya atau objek yang diperoleh dari sebagian anggota populasi yang dapat mewakili populasi tersebut. Jadi kata kunci dari sampel ini adalah ini, mewakili. Ya. Nah, karena dia harus mewakili, maka ada cara-caranya. Nah, maka nanti akan kita kenal teknik sampling ya. Kemudian memilih sampel dari suatu populasi dapat dilakukan dalam dua cara ya. Oke, ini. Jadi dalam memilih sampel ini yang dia representatif yang mewakili populasinya, maka biasanya ada dua cara, ada cara acak atau random sampling ya. Kemudian ada yang tidak acak. Kalau yang random sampling, ya ini seperti ini ya. Ada biasanya dengan cara undian. Nah, kemudian tabel bilangan acak ya dan seterusnya. Kalau yang tidak acak ya berarti cara pemilihan sejumlah anggota populasi dengan setiap anggotanya tidak mempunyai peluang yang sama untuk terpilih jadi anggota sampel. Jadi kalau tidak acak berarti ditentukan langsung saja oleh si peneliti gitu ya. Nah, nanti mungkin berdasarkan subjektivitas dari peneliti tersebut ya untuk memilih dari populasinya, tentu dengan alasan-alasan tertentu ya dari si peneliti. Oke, itu tadi penjelasan kita tentang data ya, tentang statistik dari definisi, kemudian tentang data sampai kepada kita bagaimana teknik sampling tadi ya, ada acak dengan tidak acak. Nah, nanti yang acak itu nanti banyak lagi pembagiannya ya. Nanti lebih lanjut silakan dibaca di buku teman-teman semua. Nah, berikut ada untuk latihan soal-soal yang mungkin bisa dikerjakan ya, silakan dikerjakan untuk mengasah pemahaman teman-teman semua ya. Dan ada latihannya nanti ini multiple choice ya. Nah, ini juga mengasah pemahaman teman-teman ya. Oke. Terakhir ini ya ada sedikit motivasi untuk teman-teman semua. Ya, jadi ketika kita sedang kuliah gitu ya, itu ibaratnya sebuah pendakian. Ya, nanti puncaknya itu adalah wisuda gitu ya. Maka teman-teman mungkin pernah mendaki sebuah gunung gitu ya. Di tengah pendakian merasa letih ya, kurang semangat, putus asa kan. Kemudian cobalah teman-teman untuk berhenti sejenak ya, lalu lihat ke sekeliling kita ya. Mungkin teman-teman kita dulu di SD, SMP, SMA ya, mungkin mereka tidak seberuntung teman-teman ya bisa kuliah ya kan. Mungkin banyak yang kemudian putus pendidikannya, langsung bekerja, atau mungkin sudah berumah tangga dan seterusnya ya kan. Jadi ketika berhenti sejenak, lihat sekeliling, betapa kita beruntung gitu ya. Kemudian di sana teman-teman akan merasa saya lebih beruntung dibandingkan orang lain gitu ya. Nah, kemudian ketika kita melihat itu, maka kita lalu fokus dengan tujuan kita ya, dengan puncak tadi. Nah, maka di puncak yakinlah kita akan menemui sesuatu yang indah gitu ya, yang tidak semua orang bisa mencapainya. Demikian teman-teman, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Tetap diaktifkan tombol lonceng sehingga teman-teman tidak ketinggalan untuk video selanjutnya. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.